Makanya saya suruh dia nantang. Seperti manusia Mbelo, kalau dibilang monggo yang di dalam rumah keluar, ya keluar tapi dengan senang hati. Nah, makanya kalau kita tantang orang di rumah, hei kau yang di dalam keluar, heboh nggak dia Mbelo? Ya keluar. Itu makanya saya mau kayak gitu pesulap merah ini. Ya, tapi itu tadi. Salah kaprah Mbelo cara penantangannya itu salah, menggunakan ya sementara alam gaib, alam kegelapan. Kita menggunakan ya senter yang naudzubillah terang seperti itu. Menurut Mbelo terang kali lah ya. Ya terang kali lah. Nah, tapi mungkin begini ya. Kalau memang si Marcel cukup kamera handphone saja itu sudah bisa ada penampakan. Nah, saya pernah itu merasakan sendiri ya di rumah sakit, bahkan nampak wujud itu pernah di rumah sakit zaman Belanda. Nah, mungkin kalau Marcel ingin mau explore dengan saya ya, ingin penasaran, kamu bisa saya bawa di lokasi rumah sakit zaman Belanda. Oke. Sebetulnya rumah sakit mana aja yang terbengkalai bisa kalau menurut saya Mbak ya. Jadi gini Mbak Ilo. Jadi inti daripada si Marcel ini tadi udah salah dalam memunculkan perwujudan gaib ya, sok menantang makhluk gaib tetapi pakai percayaan yang luar biasa terang, pakai temen juga ya. Jadi seolah-olah dia cuman mau singgah sesaat untuk kontenisasi, tetapi tidak dengan niatan untuk melihat kegaiban di situ. Ibarat begini ya, bagaimana ya? Macam mana? Ya enggak jelas gitu penantangannya, yang jelas lah. Intinya untuk buat konten gitu. Kalau benar-benar dia ingin pembuktian, ingin menunjukkan di video-video dia yang real ya, dia harus menggunakan itu tanpa pencahayaan. Oke. Sekarang gini Mbak Ilo, orang di rumah punya rumah ya Mbak Ilo, kadang merasakan hal-hal mistis itu nggak bisa satu hari tinggal di situ, betul, ya kan? Makanya caranya itu untuk menunjukkan ada yang gaib di rumah itu kan dengan kita yang nggak biasa di situ tidur di situ, menantang penunggu gaib di situ Mbak Ilo. Nah, Marcel berani nggak? Kalau dibilang menantang itu ya, makanya saya bilang ya, boleh bawa kamera. Cuman kita jangan terlalu ribut kali begitu. Mana gini buka, enggak akan mau nongol. Ya. Jadi menurut Mbak Ilo, Marcel datang ke situ dengan kesombongan. Jadi di dalam diri Marcel udah termasuk ada hitam ya Mbak Ilo. Jadi kayak mana dia mengundang mau yang hitam tadi, setan tadi, iblis tadi, sementara di dalam diri dia udah kesombongan. Menurut Mbak Ilo gitu? Iya. Tadi dia di video itu mencoba untuk membongkar-bongkar ada obat-obatan yang expired, ada celana. Ini itu merasa nggak perlu ya Mbak Ilo ya? Nggak perlu ya. Karena explorer itu untuk menunjukkan tempat itu apakah ada makhluknya atau enggak, tidak usah seperti itu caranya. Cukup datang, duduk diam diri, jangan banyak celoteh. Nah, setelah ada penampakan baru kamu tunjukkan sama netizen. Inilah bahwasanya sosok keberanian saya. Itu saya akui jempol. Namun kalau dengan Anda menggunakan senter, aku jempol, tapi jempol ini kebalik. Jempolnya kebalik ya. Jadi senternya itu boleh, tapi senter yang remang ya Mbak Ila. Senter remang atau remang. Boleh pencahayaan Pak, gunakan cahaya handphone saja. Cahaya handphone aja. Itu saya sudah bolak-balik ya. Saya sudah berulang-ulang ya menggunakan dengan cahaya handphone ya di tempat lokasi misteri angker itu bahkan sempat cahaya senter handphone itu tidak mau hidup. Pernah juga saya merekam ya HP itu untuk rekam video tidak mau hidup. Tapi dengan syarat harus sendiri dan niatan di hati pingin jumpa atau pingin merasakan ya Belo. Tapi kalau di dalam diri kita udah sombong, nggak akan mau dia Mbak. Nggak akan mau, apalagi kita keluar di sini gerak-gerik nggak akan ada. Kalau itulah itu. Ibaratnya gini Belo, kita harus menggarisbawahi sombong itu kan iblis Melo, sifatnya iblis. Kenapa kita harus mau bertemu iblis sementara di diri kita udah ada iblis? Kan gitu ya Melo. Kita kalau mau berjumpa kegaiban itu makhluk kayak gitu ya kita harus bersih ya Melo ya. Benar. Harus polos ya kan Melo. Sosok nggak tahu, baru dia mau menunjukkan apakah dia ada di situ enggaknya. Gitu ya Melo ya. Sudah jelas. Dia setiap kegelapan itu rata-rata apalagi tempat kosong ya terutama tempat yang pernah banyak orang meninggal termasuk ya Mbak. Nah ya itu udah
jelas sekali kalau saya bilang rumah sakit kosong itu udah jelas sekali. Ini jelas tempat sekali. panti jompo. Ya dibilang alam istilah tempat orang makhluk gaib itu sebenarnya di situ tempat orang-orang atau orang tua ya. Di alam itu nggak begitu misteri sekali ya. Iya, Mas Marcel ini berani nggak Mbelo? Ibaratnya gini ya, kayak ada mungkin rumah sakit yang Mbelo ada bekas tempat tidur kamar mayat, tempat tidurnya itu kan ada. Dia mau nggak tidur di situ? Tidur di situ dengan mata terbuka, kemudian tanpa orang dengan jarak mungkin 20-30 meter, kamera standby, pakai lilin. Kira-kira Mbelo yakin nggak dia berani? Kencing yang ada. Loh, tapi dia udah yakin Mbelo di diri dia udah yakin aku nggak ada apa-apanya di sini. Yakin hanya di mulut. Pembuktian, dia kan pembuktiannya nggak ada. Iya. Karena gini ya Mbelo, sifatnya api. Misalnya kan gini, kenapa kita dimasukkan ke neraka gitu? Iblis masuk ke neraka, disiksa lagi di neraka, padahal iblis terbuat dari api. Ya kan Mbelo ya? Iya. Ya apa bedanya kita sesama manusia ya Mbelo ya? Disiksa sama manusia lain. Ya kan kita sama-sama dari daging. Artinya apa? Ada cara untuk menyiksa walaupun sama-sama zatnya itu sama. Gitu ya Mbelo ya. Jadi kayak Marcel ini kan sombong, kita bilang kan itu sombong, angkuh segala macam. Ada di dalamnya juga yang sombong, makhluk yang sombong, tapi levelnya di atas dia. Mungkin saja ini bisa ngerjain si Marcel. Kata lainnya seperti itu ya Mbelo ya. Iya. Bisa terkencing-kencing. Kencing. Mungkin nggak bisa bilang pisang. Kalaupun bilang pisang, nggak bisa tersambung seperti itu. Nah, itulah jadi tertakut dia mah. Sangat melihat sosok yang sangat luar biasa yang tak pernah kita lihat di depan mata, itulah yang akan terjadi. Marcel karena sombong makanya tidak bisa diguna-guna, nggak bisa melihat kegaiban gitu ya Mbah? Sebenarnya bukan tidak bisa melihat kegaiban, sebenarnya bisa, tapi karena sombong tadi itu dia ingin pembuktian, tapi pembuktian itu salah kaprah ya. Bukan begitu caranya. Kalau pembuktian jadi kalau ditantang Bahilo untuk menunjukkan kegaiban ke dia, adanya makhluk-makhluk tak kasat mata yang menghuni suatu tempat tertentu, Bahilo siap untuk membantu pesulap merah? Oh, siap sekali Bos. Siap sekali ya. Kan kalau mungkin ya tanpa kamera pun ya, tapi mungkin sama buat konten dia tidak apalah. Saya kasih pencahayaan lampu handphone saja. Itu sudah, saya rasa sudah bisa, eksistensinya sudah keluar di situ. Iya, ini kan pemahaman hantu ini, percaya apa enggak hantu sama dengan kayak Mbah Hilo pernah dihipnotis, ada 4 orang, 2 terhipnotis, Mbah Hilo enggak. Berarti kan ada penolakan di dalam diri Mbah Hilo untuk dihipnotis. Kayak si Marcel juga, di dalam diri dia ada penolakan untuk tidak percaya yang namanya hantu ya Mbak Elo ya, seperti itu ya. Jadi kita harus memberikan pemahaman dan mungkin pengalaman Mbak Elo bagi dia untuk merasakan keberadaan makhluk tak kasat mata itu. Kalau begini itulah sugesti, perbedaan sama makhluk gaib ini beda. Sugesti hanya kan permainan pikiran. Nah, bisa nggak kita mainkan pikirannya? Kalau bisa kena, kalau nggak bisa nggak kena. Kalau makhluk gaib ini kapan saja, maupun dia orang berani maupun dia orang kucur ataupun penakut, dia kalau memang mau menampakkan diri ya nampakkan diri. Menampakkan atau merasakan keberadaannya Melo ya. Jadi gini Melo, kalau misalkan Marcel ini dalam judulnya adalah masuk ke tempat rumah panti jompo, bekas panti jompo sudah tak berpenghuni. Katanya kursi roda bisa bergerak sendiri. Nah, makhluk apa sih Melo yang gaib yang bisa menggerakkan benda-benda mati seperti itu Melo? Ya, itu biasanya kalau seperti itu adalah sosok Mbak Kun ya. Seperti kadang anak-anak kecil seperti makhluk hunian, itu biasanya yang menggerakkan seperti itu. Tapi ada semua makhluk sebetulnya apakah bisa menggerakkan benda Melo? Bisa, karena makhluk ini pun dia memiliki energi. Energi itulah yang dirubah ke dunia nyata menjadi energi gerak yang Melo ya. Oke, luar biasa. Melo, sebelum kita tutup, pesan untuk Marcel lagi-lagi nih Melo, apa nih pesannya? Ya, lagi-lagi pesannya, kamu salah kaprah Sel. Kalau kamu ingin melihat sosok makhluk gaib bukan seperti itu caranya. Ya seperti tadi yang saya jelaskan, itu kamu jalani. Kemudian kamu videokan. Nah, kamu videokan ya sesuai yang apa yang saya bilang. Nah, itu mungkin baru kamu nanti benar-benar itu gaib itu ada. Iya, tapi dia Melo nggak mungkin
beliau ini sekarang nggak memikirkan itu Mbak Elo, nggak pengen memikirkan hal-hal mistis untuk dibuktikan, tetapi dia memikirkan bagaimana konten saya naik Mbak Elo. Iya benar. Oke Mbak Elo. Begini ya, macam itu tadi kan yang saya lihat di video dia seperti menyampaikan hantu, mana bergerak sendiri begitu. Itu udah salah kaprah semua, bukan begitu caranya. Iya. Nah itu bukan menggunakan cahaya yang terang langsung kita jalan sana, enggak. Duduk diam diri begini, diam saja kamu ya, nggak usah lama-lama, 15 menit aja. Nah, kamu lihat sendiri nanti di situ apa ada pergerakan atau tidak, ya. Bukan jalan sana jalan sini. Toh kamu begitu lihat dia nggak spontan langsung mana bergerak langsung bergerak, itu tidak begitu menghadapi makhluk gaib, Sel. Kamu duduk di situ, bukan begitu kamu pegang kursi roda terus kamu tinggal, nggak akan bergerak. Kamu aja lari sana kemari ke dapur, ke kamar mandi. Bukan begitu. Duduk dulu kamu diam 15 menit, minimal 10 menit di situ kamu duduk. Itu sudah mungkin ya di situ sudah menunjukkan makhluk gaib itu menunjukkan eksistensinya seperti itu. Oke Mbak Elo, mungkin sampai sini aja. Ya oke ya. Berhubung hari sudah malam lah, kita akan mau penelusuran di kegelapan malam ya. Ini sudah mau jam 12 ya. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.